Hampir semua kasus-kasus yang berhubungan dengan seperti Habib Bahar ini, khususnya keumatan, itu pasal 28 ayat 2 ini soal keharusan. Makanya kita harus uji sebenarnya dua pasal itu, dua undang-undang itu. Undang-undang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian Undang-Undang pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, pasal 15, Undang-Undang nomor 146 tentang peraturan hukum pidana. Nah itu perlu diuji itu. Kalau tidak akan selalu digunakan untuk orang like and dislike. Kasus-kasus selama ini yang saya tangani mirip-mirip seperti itu. Besok itu jangan-jangan sekarang yang paling digunakan yang saya katakan pasal sapu jagat itu ya dua undang-undang itu. Undang-undang IT sama Undang-Undang 116. Undang-Undang 116. Memang akhir-akhir ini, bahkan sejak beberapa tahun ini, itu banyak orang dikenakan oleh undang-undang pasal karet itu. Yaitu yang kita katakan pasal 28 ayat 2 dan kemudian undang-undang nomor 146, pasal 14 ayat 2, itu hampir semuanya dikenakan seperti itu. Pasal karet, yang tidak jelas perbuatannya apa dan sebagainya. Dan kata-kata kebencian atau penghasutan itu subjektif sekali. Nah, ini bahayanya undang-undang ini akan digunakan oleh orang jika saya tidak suka dengan seseorang, saya akan gunakan ini. Yaitu kebohongan, sehingga menimbulkan keonaran dan sebagainya. Kemudian pasal-pasal sara dan sebagainya. Hampir semua kasus-kasus yang berhubungan dengan seperti Habib Bahar ini, khususnya keumatan, itu pasal 28 ayat 2 ini soal keharusan. Selalu ada itu di situ. Makanya kita harus uji sebenarnya dua pasal itu, dua undang-undang itu. Undang-undang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian Undang-Undang pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, pasal 15, Undang-Undang nomor 146 tentang peraturan hukum pidana. Nah itu perlu diuji itu. Kalau tidak akan selalu digunakan untuk orang like and dislike. Padahal sudah dalam peraturan 3 menteri yang beberapa bulan yang lalu di SKB ya? SKB 3 menteri itu jelas ya bahwa like and dislike ya. Jadi kalau di dalam yang lucunya itu selalu dibawa lari ke pro dan kontra di medsos, ya kan? Kebohongan juga gitu. Kebohongan yang mana karena keonaran di medsos. Padahal keonaran yang dimaksud di undang-undang itu adalah keonaran fisik, fakta, terjadi keributan. Kebohongan itu menjadikan keributan. Contohnya, jika di salah satu pasar orang mengatakan ada kebakaran, padahal tidak ada. Sebenarnya terjadi keonaran. Orang lari ke sana, barangnya dibawa. Nah inilah yang dimaksud keonaran di undang-undang itu. Karena undang-undang 146 ini belum ada ITA. Belum ada medsos pada waktu itu. Jadi sejarah dilahirkannya undang-undang ini tidak ada hubungan dengan HP, dengan komputer, atau dengan WA dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Itu sejarah di Undang-Undang nomor 146. Bayangkan aja, 1 tahun setelah kita merdeka, undang-undang itu ada. Karena pada saat itu memang keadaan, pada saat itu sering terjadi kekacauan, yang mana ada info-info yang tidak benar dan sebagainya, sehingga menjadikan orang-orang rakyat ini jadi kacau. Itulah sejarahnya. Kenapa kok sekarang diangkat kembali yang katakan undang-undang zombie ini yang seharusnya udah mati ini. Yang mana terus terang aja undang-undang ini pertama kali saya dengar yaitu kasus Ratna Sarumpait. Itu pertama-tama. Ya kan? Dan masalah ujaran kebencian ini juga begitu. Yang mana TNI, polisi itu kalau menurut kami itu bukannya golongan. Karena apa? Mereka adalah alat negara yang melekat pada negara, bukan golongan. Nanti golongan TNI itu sudah golongan apa lagi? Golongan non-TNI gitu, dan sebagainya. Oleh sebab itu, insya Allah dengan adanya dialog ini mungkin ada pencerahan baik untuk masyarakat maupun untuk pemegang-pemegang kebijakan. Terima kasih.
Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Wow, tak ada bateranu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Tuhan memberi kabar gembira untukmu pemimpin adil. Oh, bagimu imamun adil. Salam 0%, salam 0%. Oh, ucapkan salam 0%. Saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini, salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi.
Salam 0%.